27 September 2021. Apa saja hasil kunjungan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi? Ada kebijakan-kebijakan apa yang menjadi kabar gembira untuk kita? Lalu ada kesepakatan apa saja dengan pemerintah Kabupaten Ende? Pendengar, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami pagi ini sudah terhubung dengan Bupati Ende, Dr. Andes Haji Jafar Haji Ahmad MM. Pro 1, Kanal Inspirasi. Assalamualaikum Pak Bupati, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Desi. Salam sehat Pak Bupati. Ya, salam sehat kembali. Pak Bupati, kemarin kita mendapatkan kunjungan dari Pak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Ada kabar gembira apa nih Pak Bupati yang bisa disampaikan kepada publik, kepada masyarakat Kabupaten Ende terkait dengan kunjungan Budi Sumadi ya, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Pak Bupati? Baik, terima kasih Mbak Desi. Kita pertama kita menyampaikan terima kasih kepada Menteri Perhubungan yang telah penerbangan dari Jayapura mau ke Jakarta, sempat mampir di Ende. Itu Jadi kembali kita alhamdulillah puji Tuhan. balik dari Papua ya? Pak Menteri itu sangat luar biasa untuk Ende ini. Jadi yang oleh-oleh yang kita bicara kemarin adalah paling ada tentang bandara dan tentang pelabuhan laut sesuai dengan fungsi beliau sebagai Menteri Perhubungan. Ya, apa Jadi saja di itu Pak bandara Bupati? itu beliau menyarankan kan tengok terminal itu sempit sekali. Dia tanya kepada saya, Bupati, ada lain lagi ya? Tidak bisa lagi. Dia sebelum itu sudah depan gereja, udah tidak bisa lagi Pak Menteri. Kalau di sebelah saya mungkin ada terminal itu. Beliau berkeinginan untuk memperbesar terminal. Penumpang kita itu belum masuk ke sana tuh udah sempit sekali. Pindahkan terminal itu. Jadi kesimpulannya itu bandara itu mungkin terminalnya itu untuk penumpang itu mungkin kita pindahkan ke sana. Kemana Pak Bupati? Mempersiapkan lahan. Kemana Nah, nanti itu yang dipindahkan? jadi persoalan kita. Saya bilang sama Pak Menteri, saya siap lahannya, tapi uang kami terbatas, Pak Menteri. Langsung curhat ya Pak Bupati ya? Saya minta Pak Menteri bantu saya. Lalu apa tanggapan Pak Menteri? Cerita seperti itu, Mbak. Intinya itu terminal kita akan pindahkan ke depan sana, jadi lurus sama terminal kita sekarang itu. Jadi dia minta 4 hektar atau 5 hektar di sana. Di mana Pak Bupati tepatnya? Bicarakan dulu dengan teman-teman. Pak Bupati, saya setuju itu untuk perluasan ke sana. Oke, Pak Bupati, yang disampaikan kepada Pak Menteri itu akan dipindahkan kemana Pak Bupati? Akan dipindahkan ke sebelah sana. Ke hadapan dengan tadi lama itu, mau ke sebelah dekat Ipisan itu. Oh, diperluas ke situ jadi begitu. kita kalau keluar masuk lewat jalan Pelabuhan Ipi nanti, lebih luas toh ke sana. Di sini kita nggak bisa kembangkan lagi mungkin untuk parkir pesawat di situ. Oke, itu sebatas kemarin ide saja atau memang ini sudah sebelumnya dikaji dulu oleh pemerintah Kabupaten Ende beberapa lokasi yang nanti mungkin bisa dikembangkan untuk terminal dan lain-lain begitu Pak Bupati? Ya, kita tentu kita tagih dulu, kita ngomong di Pak Menteri, kita tagih dulu. Karena bandara ini kecil, runway-nya masih kurang luas untuk pesawat badan lebar. Kemudian terminal kita seperti ini Pak, sudah tinjau ke terminal. Tempat parkir selama tinjau masuk ke dalam, duduk sempitnya dan lain lagi Pak Bupati. Sudah tidak ada lagi Pak, kecuali di seberang sana. Tengok kami berdua ke sana, betul, kita pindah ke sana aja. Panggil kepala bandaranya, karena saya awalmu pindahkan. Pemerintah sudah pindah sini ya, Bupati siapkan lahannya 5 hektar ya? Di situ, ya 5 hektar itu. Kita punya di sana ada Kementerian PUPR 2 hektar saja. Ada sekarang ini. Jadi perlu tambahan 3 hektar lagi begitu Pak Bupati? Ya, 3 hektar lagi. Perlu kita bicara dewan dengan minta persetujuan dewan. Dan anggaran kita juga akan APBD kita akan kita bebaskan juga. Ini untuk jangka panjang ya nanti. APBN tetap kita minta, kita semua nggak sanggup lah.
lama nanti. Jadi setelah Bupati curhat soal APBD kita yang nggak sanggup membiayai ini, Ya, Pak Menteri merespon positif? Tapi sanggup cara perlahan-lahan, tapi telah kelamaan. Kalau mau cepat harus perlu ada support dari APBN begitu Pak Bupati. Lalu Pak Menteri, kita dorong juga sebagai super prioritas sudah Bajo, ini kita akan dorong dari sebagai daerah kementerian lainnya penyangga untuk sama-sama melihat TNT ini. Oke, baik. Pak Bupati, itu kan untuk di bandara ya, lalu yang di dermaga poin lainnya apa catatan dari Pak Menteri, lalu mungkin ada janji-janji juga seperti yang disampaikan di bandara begitu? Yang kedua masalah pelabuhan, Pelabuhan Soekarno itu, mari kita boleh kunjung ke sana, kebetulan serame-rame itu, luar biasa kemarin itu, mobil penuh, ada 50 mobil kalau masuk ke Nike itu. Saya sampaikan pelabuhan ini untuk Sundororo nih Pak. Minggu luar biasa untuk backup berapa kabupaten. Mana kabupaten Manggarai, Bangada, Nagakeo, Manggarai Timur itu bisa masuk ke sini. Sebagian dari Mamere. Nah, terus pengelolaan pelabuhan ini kan masih double nih Mbak Desi. Ada di pelabuhan itu ada APBN, ada biaya Pelindo. Di pelabuhan ini diolah oleh dua itu, ada pemerintah punya, ada Pelindo punya. Nah, kemarin saya minta jangan sampai double pengelolaan Pak. Kemarin sudah diputuskan itu akan diolah oleh Pelindo. Langsung telepon stafnya segera serahkan ke Pelindo untuk diolah secara full oleh Pelindo. Jadi ada keputusan penting kemarin tuh, sehingga saya langsung beli rute Pelindo 3, tolong Bapak urus PIND ini, jadi olah oleh pelabuhan Pelindo full. Itu yang paling spesial. Hari Minggu dapat perintah spesial dari Pak Menteri begitu ya, untuk Pelindo ini. Tapi kita sama lah Pak Menteri sempat mampir karena mau melihat PIND ini pelabuhan yang terbaik sisi selatan ini, seluruh Flores ini. Tidak lagi Mbak Menteri. Ini strategi tengah-tengah. Itu yang harus panggil Pelindo segera benahi PIND ini. Karena itu backup beberapa kabupaten di tengah-tengah. Pak Bupati, saya bilang kalau dari Jayapura tol laut masuk Kupang Bajo, pengen Bajo itu dari pariwisata Pak Menteri. Dia di sana, jauh ke peta yang Pak Menteri meningkat ini. Ini sebenarnya tengah ini. Saya bukan pakai ide, tapi saya kasihan teman-teman saya lain itu, kabupaten lain itu Asia. Hari harusnya ini perbesar untuk distribusi kargo itu lebih lancar dia. Jadi daerah yang di tengah Flores ini kalau sudah baik, ini akan bisa membantu. Pelabuhan tidak olah, mana yang masuk dari saya Marole. Bapak, sempat disampaikan Marole terbesar Pak, itu APBN. Marole besar dalam panggil KSOP kita, Pak Kotrat. Coba nanti Marole dilihat. Nah, masuk APBN Bapak Mas Marole, Nagakeo sana yang berdaulah oleh Pelindo. Kalau kita jalur komersial udah bagus nih Pak Menteri sebenarnya itu. Banyak promosi juga ya ke Pak Menteri ya. Jadi kira-kira gitu Mbak Desiano. Pak Bupati, bandara sama pelabuhan laut. Pak Bupati, kunjungan ke Kabupaten Ende ini apakah mendadak atau memang sudah dijadwalkan, atau karena Pak Budi ini ke Papua kemudian menyinggahi Kabupaten Ende seperti yang disampaikan tadi, apakah sudah diketahui sebelumnya Pak Bupati? Betul, beliau ke Papua itu inginnya barang-barang dari Papua itu umpamanya seperti beras segala macam di Jayapura sebanyak. Saya ingin antara Papua dan NTT itu ada connecting gitu loh, laut itu. Nah, sehingga peta ini Flores ini, NTT ini mana ini Kupang, coba kita lihat. Saya kasih masukan ke staf beliau, ajudan lewat teman-teman, cobalah ini begini. Sama batal dulu. Tidak apa-apa bilang itu. Atau hari Minggu coba ini tengah-tengah pelabuhan sungguh menjanjikan saya bilang itu. Walaupun sedikit tapi perannya sangat besar. Atau pagi ada kabar lain Pak Menteri mau lihat pelabuhan. Terima kasih banyak saya bilang itu Pak Menteri nanti.
Yeah. Jadi kita harus menjual kita punya daerah ini dengan orang lain itu tidak kalah penting gitu loh. Yeah, jadi strategis kita ini. Nah itu yang kita harap masyarakat nengok kami ini. Kami bukan kecil, kami punya peran besar. Ya, oke. Cuma selama ini tidak ada orang. Nah kita harus jual besar-besar itu. Pak Bupati berapa lama kemarin Pak Menteri ada di ND? Kenapa Mbak? Ada berapa lama Pak Menteri ada di ND kemarin? Pak nyari setengah 2 jam aja kali. 2 jam saja ya? Dari bandara ke pelabuhan. Kita bila mampir maka tidak bisa dia langsung ke Bung Karno. Oke. Iya. Situs lihat cuci muka, basuh muka. Yang airnya tumbuh Bung Karno. Kita langsung ke pelabuhan. Pelabuhan langsung berangkat lagi. Sekitar 2 jaman saja ya Pak Bupati ya? 2 jaman saja. Habis di terminal masuk, makan juga cepat makan. Kasih belum makan di pesawat. Hasil nasi bawa ke pesawat dengan Pak Dirjen Udara. Kebetulan sana ada Pak Dirjen Udara kita. Oke. Jadi kita tinggal follow up aja. Jadi untuk bandara ini. Ya, perintahnya langsung dan ini langsung ditindaklanjuti ya karena ada langsung petinggi yang membidanginya langsung ya. Betul. Baik. Pak Dirjen Udara ada. Jadi mari saya janji Pak Dirjen Udara dekat saya ada Bapak untuk kita bicarakan lagi tentang berita Pak Menteri tadi. Siap. Siapa Bupati saya tunggu Bapak di Jakarta. Harus gercep nih Pak Bupati ya, jangan sampai Pak Dirjen lupa nanti. Jangan sampai kecepatan itu. Walaupun COVID kita seperti itu. Iya, jadi harus ini rezeki ya. Cepat kita. Kebijakan ini adalah rezeki untuk masyarakat Kabupaten ND. Jadi Pak Bupati harus gercep agar tidak termakan waktu janji yang sudah disampaikan gitu ya. Betul. Baik. Betul sekali Mbak. Tapi jangan sampai kita mengabaikan pesan orang besar itu. Saya kira di minggu depan kasus Jakarta, khususnya ke bandara Indah sini kita bicarakan. Dan teman-teman sih baru kita berangkat Jakarta, kita prestasi depan Pak Dirjen. Baik, Di sini kita harus janji Pak Dirjen itu. Siap, terima kasih Bapak. Cepat dengan di Bajo ini Mbak Desi. Ya, jadi sebagai daerah penyangga jangan kalah jangan kalah pengembangannya ya dengan super destinasi prioritas. Karena ini sangat luar biasa Mbak Desi. Baik, ini yang harus kita tanamkan ke seluruh masyarakat Kabupaten ND. ND luar biasa seperti kata Pak Bupati ya. Luar biasa. Baik. Ini kita jual apapun jadi. Baik, amin ya. Jadi, laut jadi. Semuanya. Tentu alam kita jadi. Baik. Semua jadi. Amin. Puji Tuhan. Baik. Terima kasih Pak Bupati ya waktunya bersama kami pagi ini. Selamat terus bekerja sambil menantikan pasangan Bapak yang dijanjikan DPR tidak sampai 2 bulan lagi ya. Mudah-mudahan. Baik, Mbak Desi ya. Kita nantikan saja. Baik. Terima kasih Pak Bupati sudah bersama Pro 1 RRI pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Salam sehat Pak Bupati. Terima kasih. Bersama kami baru saja Dr. Andes Haji